Saya mau tanya lagi dong, kok. Saya ada sekitar 100 Saya ada sekitar 125 pertanyaan lagi nih. Koko yang makin hits di Java. Buset dah. Tank saya overdose KH17. Oh, tinggi amat. Tapi pH 7,7. Bagaimana cara turunin tanpa WC ya? Makasih Om Ponto. Saya mau coba Project Hiu plus Rift di tank yang sama. Apakah ada pertimbangan khusus untuk Hiu plus Rift di tank yang sama? Mohon arahannya suhu. Oke. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Next dari Naila. Oh, mau nanya lagi. Sorry agak cerewet. Siap. Kopepot kalau kesedot protein skimmer apa bisa mati Om? Mati nggak ya? Kalau mati sih mungkin enggak ya. Kopepot kalau kesedot sama skimmer mungkin nggak mati, tapi ya bisa jadi. Mungkin aja dia bisa keangkat. Kalau keangkat ya kebuang ya matilah. Tapi bisa jadi dia juga nggak keangkat sih. Dia keluar lagi ke bawah. Ya saya juga nggak tahu lah. Saya nggak tahu. Aduh, saya nggak tahu lagi Kak. Nggak tahu lagi Kak. Salam dari Kota Tape. Thank you Kak Naila. Next. Buset panjang amat ini. Gel Mogel, wih, Om Gel Mogel. Sheko selalu jawab pertanyaan saya. Ini dijawab di ini lagi nih, dimasukin lagi. Kalau mau kasih saya sesuatu. Iya ya, saya kayaknya harus dapat giveaway nih. Oke, gue baca dulu deh. Kalau mau kasih saya sesuatu, lampu aja kok, biar second yang penting baru. Gimana sih biar second yang penting baru? Second yang baru-baru. Gel-bogel kocak juga nih. Saya mau tanya lagi dong kok. Saya ada sekitar 100 Saya ada sekitar 125 pertanyaan lagi nih. Koko yang makin hits di Java. Buset dah. 1. Gimana menambah kopepot dalam tank? Apakah kopepot bisa diternak atau dikembangbiakan sendiri? Kalau bisa caranya gimana? 2. Kemarin iseng-iseng berhadiah beli Hellfire Anemons atau anemon api. Pas dimasukin ke tank malah patroli jalan terus. Kalau jenis ini kok butuh cahaya dan arus high, medium, atau low. Penempatan di batu atau pasir kok siapa tahu ada pengalaman. Sekarang di box karantina. 125, buset udah 125. Adakah produk Java yang dapat menyerap atau menghilangkan atau menetralkan racun atau zat-zat berbahaya akibat dari biota ikan atau koral mati kok? Kalau bisa jawab, saya dapat voucher belanja gratis sepuasnya di Java. Terima kasih Koko ganteng, jaya-jaya buat Java. Mateng bah. Om Gel, thank you ya. Pertama thank you dulu. Udah rajin banget komen di YouTube. Oke, saya jawab nih Om. 1. Cara menambah kopepot dalam tank bisa diternak nggak? Bisa. Caranya gimana? Kalau misalnya kopepot itu biasanya dia itu kalau kita punya chaito ya atau makroalga nih, apa kita bilangnya refugium. Nah, itu sebagai sarangnya si kopepot sebetulnya. Kopepot akan berkembang biak di sana, di refugium. Jadi kalau misalnya punya ada space di filter sun, boleh tuh kalau mau ternak kopepot masukin refugium, bisa chaito, bisa aseman, bisa angguran, apapun makroalga yang ada di toko-toko, masukin aja, taruh di refugium, dia kasih cahaya lampu, biasanya lampunya lampu khusus tuh, lampu makroalga, biasanya warna biru keunguan lah, bahkan sampai ke merah. Itu biasanya jadi sarangnya si kopepot. Dan kalau udah ada kopepot, biasanya dia nanti suka akan lari-lari, kesedot, naik ke main tank, nanti akan jadi makanannya si koral ataupun ikan. Bisa kok. Yang kedua, kemarin iseng-iseng beli Hellfire Anemon. Nah, si anemon ini, apalagi anemon api ya, itu jangan sampai kena tangan loh. Panas. Itu jangan sampai, hati-hati.
Anemon jalan-jalan ya pasti jalan-jalan sih. Yang nggak jalan-jalan tuh kayaknya anemon pasir deh. Dia anteng deh, dia di dasar. Nah, kalau anemon-anemon lain tuh Hellfire setahu saya memang dia jalan-jalan. Dia maunya Hellfire tuh kalau nggak salah dia maunya di yang agak dalam ya. Jadi nggak mau terlalu cahaya kuat. Terus arusnya juga medium aja. Nah itu emang susah sih. Kalau anemon itu yang ngerti cuman dia sama setan-setan di sekitarnya. Yang ngerti dia mau kemana tuh cuma dia doang. Tapi biasanya anemon saat dia udah dapat makanan di situ, dia cuma sebenarnya cari sumber makanan aja. Yang banyak makanannya yang dia dapat, dia akan stay di sana sebetulnya. Yang bikin dia nyaman itu kan sebenarnya karena ada dapat makanan aja. Jadi dia bisa stay di situ. Mungkin kalau dia jalan-jalan ya dia hunting makanan sebetulnya. Dia nggak nyaman atau dia lapar, dia nggak dapat makanan di situ, akhirnya dia jalan-jalan. Dia cari di mana spot yang dia dapat makanan. Tapi ya balik lagi itu hati-hatilah. Terus sekarang bagaimana nih? Penempatannya batu pasir ya, saya juga nggak tahu dia maunya di mana. Karena yang tahu cuma dia sama setan-setan di sekitarnya. Terus sekarang di box karantina, ya udah di box karantina aja. Biar nggak bikin rusuh, dia nggak patroli terus. Saya cuma takutnya kalau anemon itu kesedot sama wave maker. Itu aja, karena kita punya pengalaman tuh kalau udah anemon jalan-jalan terus tiba-tiba masuk dia ke wave maker nyangkut jeder, waduh rusak deh tuh satu akuarium. Jadi mendingan kalau saya sih anemon kita di tank khusus yang nggak ada wave makernya. Biasanya kita satuin aja anemon. Tapi anemon juga ada musuh-musuhnya ya, nggak bisa kena, ada sting-stingnya juga, nggak bisa sembarangan anemon tuh jadiin satu. Oke. Yang ke-125, produk Java yang bisa menyerap, menghilangkan, menetralisir racun. Wah, ini kita ada Red Sea Carbon atau karbon aktif. Apa yang kita punya? Dari Seachem juga ada tuh. Kita pakai karbon aktif. Ada Red Sea, ada dari Seachem. Pakein, itu dia akan menyerap semua dan menetralkan dan menghilangkan racun atau zat berbahaya, mau dari biota, ikan, koral mati, bahan kimia, semua yang nggak penting diserap sama dia. Tapi hati-hati, karbon itu dia akan meledak kalau misalnya dia udah dipakai kelamaan, dia itu udah absorbnya udah terlalu full, udah terlalu penuh dan dia nggak bisa absorbing lagi, dia akan merilis. Jadi pastiin 1 bulan kalian udah pakai, buang, ganti baru. Oke, gitu ya. Om Gel Bogel, mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Thank you Om. Next, Akirudin. Berarti kalau Akirudin ada Awaludin. Awaludin, Akirudin ya. Bercanda Om. Bercanda Om. Om, cara merawat live rock agar tetap hidup gimana? Terima kasih, sehat dan sukses selalu Om. Sama-sama Om, sehat terus ya. Oke, cara merawat live rock agar tetap hidup itu sebenarnya gampang. Tinggal direndam aja di air laut, jangan dikeringin. Jadi dia tetap hidup. Mau ada cahaya, mau nggak ada cahaya juga nggak apa-apa. Yang penting airnya itu tersirkulasi dengan baik. Terus saja berputar. Itu buat dia tetap hidup. Jadi bakteri-bakteri di dalamnya sebenarnya yang bikin hidup itu akan tetap ada di sana. Jangan lupa dikasih kayak ghost feeding atau boleh ditambahin ikan biar bakterinya bisa terus berkembang di situ. Gitu ya Om. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan saya. Next, dari Z Kwan, hadir dari Malaysia. Oh mantap, salam Malaysia. Tank saya overdose KH17. Oh tinggi amat, tapi pH 7,7. Bagaimana cara turunin tanpa WC ya? Makasih Om Ponto. Waduh, nurunin KH tanpa WC. Aduh, kalau udah 17 kayaknya nggak akan ada koral yang bisa menyerap ya. Tapi kayaknya harus tetap WC sih. Kayaknya nggak ada cara lain kalau buat nurunin KH. Karena kalau produk kayaknya nggak ada. Tapi kalau buat nurunin pH ada. Kayaknya tetap harus WC sih. Harus water change. Cobain aja kalau nggak sedikit-sedikit bantu water change pelan-pelan. Sedikit-sedikit tapi rutin. Harus coba turunin. Ini kalau KH-nya sampai di 17 berarti magnesium sama kalsiumnya juga tinggi dong. Tapi pH-nya 7,7. Tetap harus water change sih. Kayaknya water change. Lakuin water change saja sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi mudah-mudahan dia bisa berangsur-angsur dia turun pelan-pelan. Saya rasa sih kayaknya cuma itu aja ya. Saya belum pernah punya pengalaman lagi sampai KH 17. Jadi nggak bisa berbagi banyak teman. Setahu saya ya harus water change lah. Oke, next, Javelin Skywalker. Wis.
Komodo mau nanya dong, kalau produksi kem dari fitoplankton dan zooplankton itu mesti disimpan di lemari es? Tidak. Apakah ada tanggal expirednya? Soalnya Gonio saya nggak mau mekar kalau nggak dikasih fito. Thanks. Sukses terus Java. Thank you Om Javelins. Ya, fito sama zooplankton itu kalau misalnya dia udah dibuka kemasannya, udah dibuka segelnya, baiknya memang ditaruh di lemari es biar dia lebih awet. Dan memang Gonio itu perlu fitoplankton karena dia itu mikronnya kecil sekali dan cocok untuk Gonio. Itu Gonio pasti suka banget dengan fitoplankton. Kalau mau mikronnya yang lebih besar itu bisa pakai zooplankton. Dengan koral-koral yang bermulutnya lebih besar itu bisa pakai zoo. Gonio itu pasti mau mekar kalau dikasih ini, kalau dikasih fito, karena memang cocok ukuran mulutnya Gonio kan kecil-kecil itu. Jadi dia suka dengan fitoplankton. Ya, jawabannya kalau sudah dibuka kemasan sebaiknya masukin di lemari es. Oh, dan expired ya? Oh ya, ada. Kalau makanan biasanya ada tanggal expirednya. Nah, kita coba cari ya. Oh, ada. Di kemasan botol di bawah. Ini ada expirednya. Jadi ini ada kode produksi dan ini expirednya. Nih, dia produksi di 2024 tanggal 28 bulan 2 dan expirednya itu di tanggal 28 bulan 2 2028. Ini 4 tahun dia. Jadi cukup panjang di batch yang ini karena memang 2024 baru diproduksi. Ya, 4 tahun. 4 tahun ke depan. Cuman setelah dia buka segel udah masuk lemari es baiknya. Dan kalau setahu saya semua produk kalau yang dari Sikem, kalau dia ada kode expirednya berarti dia bisa expired. Tapi kalau tidak ada kode expirednya dia tidak akan expired. Setahu saya kalau dari Sikem begitu. Dan biasanya yang ada expirednya adalah makanan koral, bakteri, ya 2 itu yang saya tahu. Kalau yang lain harusnya nggak ada. Oke, next. Thank you ya Om Javelin. Next, dari Surya Nugroho. Salam asin Om Ponto. Salam asin. Saya mau coba Project Hiu plus Reef di tank yang sama. Apakah ada pertimbangan khusus untuk Hiu plus Reef di tank yang sama? Mohon arahannya suhu. Oke, sebenarnya bisa aja. Cuman yang repot itu adalah hiu itu karena dia predator dan size-nya besar ya. Jadi dia itu akan mengobrak-ngabrik sebetulnya. Yang nggak disaranin tuh karena hiunya itu saat dia lapar dia makan dan dia hunting makanan. Kita punya reef itu acak-acakan. Kalau reefnya udah acak-acakan, koralnya kebalik itu dia nggak akan bisa balik lagi. Saat dia udah kebalik, dia nggak bisa terima cahaya, dia lama-lama akan mati kalau kita nggak benerin. Tapi kalau misalnya kita mau benerin juga kan kasihan koralnya ya. Jatuh, dia lagi fotosintesis enak-enak, ada hiu dikibas ekornya lagi ngejar ikan, jeder, jatuh lagi gitu. Itu yang nggak disaranin sebetulnya. Jadi agak susah untuk menyatukan di akuarium untuk hiu dan koral. Jadi biasa kalau hiu biasa kita kasih batu aja kadang rubuh-rubuh karena hiu tuh kalau udah hunting tuh dia bodo amat tabrak aja masuk ke dalam batunya ditenggulingin semua karena di ikannya gede. Jadi itu yang nggak disaranin sebetulnya. Tapi kalau mau coba sebaiknya jangan. Thank you Om Surya. Next dari Indra Arya Dharma. Ada 3 orang nih ya, ada Indra, ada Arya, sama Dharma ya. Om teman tanya. Filter mekanis yang efektif apa ya? Kalau di SAM saya pakai Dacron atau kapas atau busa untuk filter mekanisnya, tapi hanya bertahan 2 hari sudah luber dari chambernya. Terima kasih Om. Oke, sebenarnya itu efektif karena berarti kan mekanisnya itu udah dapat menyaring kotorannya dengan baik sebetulnya. Cuman saya tahu nih, kalau Om Indra males. Bisa pakai filter roll, jadi dia bisa digantinya per 1 bulan, ganti roller filter yang baru. Sebenarnya bukan masalah efektif atau enggak, kalau efektif ini udah efektif. Jadi 2 hari itu udah mampet, ya memang harus diganti. Pakai kapas itu ganti dengan kapas yang baru. Karena ya debrisnya udah ketangkep itu sebenarnya di mekanis. Itu udah bener. Bahkan kalau kita pakai filter shock yang mikronnya 100 lebih rapat lagi, itu 1 hari udah full itu. Jadi setiap hari dicuci. Kita biasanya ada beberapa
filter soft. Jadi ini saat udah kotor ganti, cuci, jemur, yang udah kering kita pakai yang baru. Nah, jadi ini udah besok udah ini lagi, udah kotor lagi kita cuci, yang udah kering itu kita ganti baru. Biasanya begitu. Cuma kalau males ya roller filter lah. Kita ada Reci, ada Bubble Magus, ada Mantis, roller filter itu biasanya 1 bulanan. Sebenarnya nih malas aja nih, saya tahu nih. Thank you Om Indra. Next. Oh, habis. Ini terakhir dari Om Indra. Oke, ini 15 pertanyaan udah dibacain semua. Nah, ini seru-seru sebenarnya. Ini yang bikin saya semangat karena seru ya, kita banyak lucunya juga gitu, bercanda-bercandanya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu kalian semua, para river, baik newbie maupun yang udah expert. Tapi boleh deh kalau misalnya ada yang udah tahu nih, punya pengalaman, boleh dong bantuin saya di kolom komentar, karena ada banyak banget, kita nggak bisa bacain semua satu-satu. Kalau misalnya teman-teman udah ada yang punya pengalamannya dan bisa jawab, bantuin jawab ya. Dan buat kalian yang masih bingung, nah masih punya banyak pertanyaan, silakan komen di bawah. Biar nanti si kameramen ini yang nyaring pertanyaannya yang akan dibacain lagi sama saya di Q&A berikutnya. Oke? Sampai di sini Q&A-nya, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.